Ini merupakan satu-satunya kampung adat yang masih mempertahankan baik dari adat tradisi maupun dari bangunan tempat tinggal kami. Dan juga kampung kami ini dibuat tidak hanya untuk destinasi wisata saja, maksudnya bukan berbentuk museum atau percontohan, tapi memang asli tempat tinggal. Ya, ditempati sama masyarakat suku Sasak ya, suku asli Pulau Lombok. Di kampung kami ini sudah 15 generasi. Jadi lama sebelum sebagai desa wisata, jadi orang tua kami sudah tinggal di sini sampai sekarang. Sedangkan di sini baru mulai dikunjungi sama turis itu baik dari domestik maupun mancanegara sejak tahun 1975. Jadi baru mulai sebagai desa wisata ya. Jadi sampai sekarang ada 150 kakak yang tinggal di sini, ada 150 rumah ya. Jadi penduduknya kurang lebih sekitar 700-an orang. 700. Dan kami semua yang tinggal di sini masih satu keluarga besar semua, satu garis keturunan gitu. Karena sampai sekarang kami di sini menikah masih antar sepupu sendiri. Jadi masih antar di dalam kampung. Ya, ini salah satu upaya orang tua kami untuk tetap mampu mempertahankan adat tradisi dan juga untuk mempererat tali persaudaraan. Tapi kami boleh juga ngambil gadis dari luar kampung atau dari kampung lain, tidak dilarang sama sekali. Tapi di sini kalau kami ini sama gadis dari luar itu prosesnya lebih lama dan juga membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Gitu. Karena dari pihak perempuan kalau dari luar itu mereka bisa menagih 1-2 kerbau. Jadi itu harus dibayar sama pihak laki ke pihak perempuannya. Ya, tapi kalau sama di sini karena masih satu keluarga, jadi seberapa kemampuan dari pihak laki kalau sama di dalam kampung. Nah, jadi untuk meringankan orang tua kami masih dianjurkan sesama sepupu, jadi masih antar di dalam saja. Ya, karena di sini secara umum adat Lombok ya, atau khususnya kampung kami ini, jadi tradisi kalau kami mau nikah masih tradisi kawin culik, tradisi suku Sasak. Maksudnya di sini kalau kami mau nikah itu tanpa harus ngelamar ke orang tua, jadi tanpa harus minta izin sebelumnya atau tanpa harus kasih tahu. Jadi kalau udah sepakat berdua, suka sama suka atau mau sama mau, itu jadi pas malam hari baru kami ambil diam-diam tanpa pengetahuan orang tua. Nah, tapi kalau gadisnya sendiri itu sudah tahu Bu, kalau nanti malam akan dilariin atau akan diculik ya, karena udah janjian sebelumnya. Cuman yang tahu cuma berdua gitu. Kalau dari pihak orang tua, baik dari pihak orang tua yang laki maupun yang perempuan, itu sama sekali mereka tidak tahu gitu. Jadi di sini pas malam hari baru kami lariin diam-diam. Dan di sini setelah kami dapat ambil itu tidak dibawa kabur, maksudnya tidak dibawa ngilang sama sekali. Jadi setelah kami dapat culik itu dari orang tua yang perempuan, baru kami bawa ke orang tua kami yang laki, maksudnya ke rumah sendiri gitu. Jadi di situ pertama kali pihak laki tahu putranya mau menikah itu setelah calon putranya sudah bawa perempuan atau calon mantu ke rumah gitu. Jadi pihak laki pertama kali tahu harus siap, harus menerima Pak. Jadi proses pertama pagi-pagi sekali itu pihak laki-laki wajib untuk mengirim utusan untuk datang ke orang tua perempuan, ya, untuk kasih tahu kalau tadi malam anak gadisnya sudah diambil untuk menikah. Jadi pihak perempuan di sini siapapun tidak siap juga harus menerima, harus setuju ya. Jadi maksudnya suka atau suka sama cowok atau yang laki yang lariin anak gadisnya harus menerima karena memang udah adat dan juga mereka sama-sama suka gitu. Jadi kalau sama antar kampung paling lama jarak 3 hari setelah kita lariin, setelah kedua belah pihak tahu, itu baru langsung akad nikah atau ijab kabulnya. Tapi kami kalau ngambil gadis dari luar itu prosesnya lebih lama karena sebelum dapat persetujuan dari pihak perempuan atau dari orang tua si gadisnya itu kita tidak bisa dinikahkan karena belum dapat walinya gitu. Ya, karena dari pihak perempuan itu mereka bisa menagih juga berbentuk uang maupun berbentuk emas, tergantung dari kemauan dari orang tua perempuan. Jadi kapan pihak laki itu mampu bayar persyaratan dari pihak orang tua perempuan, baru mereka setuju atau kasih wali untuk dinikahi putrinya. Jadi untuk meringankan orang tua kami masih berani sesama di sini. Ya, jadi semua acara pertemuan, jadi kayak acara pernikahan maupun ada acara hitanan, ada musyawarah dilakukan di balai kampung kami. Seperti tempat duduk salah satu balai pertemuan atau balai desa kami ya. Oh, ini balai kampung. Sekenam nama bangunannya ya. Jadi setiap ada musyawarah atau perkumpulan itu dilakukan di sini. Jadi ada 6 tiang atau 6 sakit, kasih nama juga sekenam. Ya, kan kebetulan kalau di depan ini langsung sama kepala suku kami ya. Oh, mana? Depan ini ya, langsung. Ini kepala suku. Ya, kebetulan berdekatan langsung sama balai kampung. Ya, karena di sini kalau untuk mata pencarian kami petani Bu ya, petani padi. Tadi ya, cuma di sini kami panen sampai sekarang itu sekali setahun. Karena tak ada hujan. Jadi belum ada sama sekali untuk pengairan atau irigasi. 4 bulan berarti 8 bulan tuh tanamin apa? Kalau lagi kemarau sama-sama kosong. Tidak ada yang ditanam di sawah karena sampai retak Pak. Kalau lagi musim kemarau, sampai retak sawahnya karena kering ya. Jadi jagung, palawija juga nggak bisa ya? Iya, jadi ini kami nanam kayak jagung maupun ini padi yang kalau emang harus samaan waktu ya, kali pas musim hujan semua. Jadi biasanya kalau jagung itu kami tanam kayak di ladang, kayak di kebun gitu ya. Kalau di sawah itu langsung padi saja. Terus untuk pendidikannya? Kalau sekarang alhamdulillah sudah kami sekolah semua, terutama untuk anak-anak kami juga udah bisa sekolah. Ya, karena kalau sebelumnya ini, sebelum kampung kami sebagai desa wisata, jadi tidak ada yang pernah mengenal pendidikan. Seperti orang tua kami itu yang 50 tahun ke atas, tidak ada yang pernah sekolah atau menginjak pendidikan ya. Jadi sehari-hari cuma bisa
bahasa Sasak untuk ngomong seharinya bahasa daerah. Hmm. Ya, tapi kalau sekarang termasuk anak perempuan sudah sampai SMA sekolahnya. Oh gitu. Ya karena juga semua udah dekat dari kampung, mulai dari SD, SMP maupun SMA sudah dekat. Madrasah juga Iya, bisa. madrasah ya memang kalau yang perempuan di sini lebih banyak ke madrasah sekolahnya rata-rata. Madrasah. Yang perempuan karena memang di sini kalau untuk anak perempuan itu tidak bebas kemana-mana Bapak. Misalkan mau sekolah sampai luar daerah itu mereka tidak dibolehkan. Jadi untuk anak kami di sini yang perempuan kalau mereka akan tinggal di luar sendiri dalam waktu yang lama, jadi itu tidak dibolehkan. Termasuk misalkan mau merantau jadi TKW itu baik yang sudah masih gadis maupun yang sudah menikah itu tidak dibolehkan. Oh nggak boleh. Ya, jadi aktivitasnya di sini cuma di sawah kalau lagi musim hujan, kalau kemarau mereka menenun. Ya, tapi kalau sekarang karena memang madrasah sudah dekat sekali, sudah sekitar 100 meter dari sini, jadi maksudnya tidak harus nginap di situ. Ya, jadi kalau kepun nginap itu udah langsung karena udah langsung tinggal di sekolahnya Bu. Kalau di sekolah umum itu mereka harus kos sendiri. Ya, dan juga kalau untuk setingkat kuliah di sini harus ke kota kayak di Mataram. Oh gitu. Ya, jadi sampai sekarang kalau untuk anak perempuan tidak ada yang pernah sampai perguruan tinggi. Jadi tapi kalau yang cowoknya Kalau bebas. misalkan lakinya dari luar itu kemudian anaknya udah sekolah, udah pendidikan. Iya. Dapat orang dari luar, dapat orang dari Mataram gitu yang udah pendidikan juga, itu juga nggak bisa ya. Di sini misalkan gadis di sini diambil sama cowok dari luar boleh juga misalkan dari Mataram. Itu boleh. Tetap di sini yang perempuan mengikuti yang suami atau yang laki. Ya, tetap misalkan tetap udah bisa keluar dari kampung untuk pas menikah misalkan diambil sama cowok dari luar. Ya, langsung mereka akan tinggal sama suami. Ya, cuman kalau pas balik ke sini tetap akan mengikuti adat di sini. Gitu. Ya, dan juga untuk cara memang kebetulan kalau untuk tradisi pernikahan itu sama kalau masih di suku Sasak atau di Lombok, karena suku Sasak ini tidak suku di Kampung Sade ya, jadi secara umum suku Pulau Lombok. Jadi di Pulau Lombok ini semua suku Sasak. Hanya suku Sasak aja ya. Iya, cuman kami di sini masih mempertahankan bentuk yang sebenarnya yang zaman dulu sampai sekarang. Ya kalau di luar walaupun suku Sasak jadi sudah modern, masih mulai dari bentuk rumah adat maupun dari tradisi sehari-hari kayak menikah. Walaupun orang Lombok kalau udah di kota itu mereka udah tidak pakai nyulik, jadi mereka udah tinggalin, jadi udah pakai lamaran. Ya, makanya di sini untuk anak perempuan kami jadi wajib harus bisa nenun sebelum menikah, Pak. Jadi dari umur 8 tahun atau 9 tahun mereka sudah wajib mulai diajari sama ibu masing-masing. Ya, karena di sini pas menikah itu yang mereka pakai untuk acara kawinan atau untuk pengantinan itu nanti hasil tenunan sendiri pas masih muda itu. Yang mereka pakai untuk bahan untuk pakaian. Berarti nggak beli kainnya. itu ya? Iya, betul sekali. Nanti kita bisa lihat bagaimana mereka saya bikin benang maupun menenun ya. Nanti bebas sambil foto di mana saja. Dan juga kita bisa masuk salah satu rumah adat karena memang ini yang pertama dikunjungi sama wisatawan Pak, jadi bentuk rumah adat ya sama aktivitas masyarakat suku Sasak gitu. Ya karena kalau yang berbentuk kalau yang kerajinan tangan di sini memang bisa dikatakan kemarin yang mulai ada. Memang kalau dulu mereka nenun dari zaman dulu cuma dipakai untuk sendiri, tadi untuk acara adat atau acara kawinan, hitanan. Tapi setelah tadi desa wisata. Iya, setelah tadi desa wisata itu untuk sampingannya gitu. Jadi pas gagal panen ada untuk harapan yang lain gitu. Ya karena di sini tergantung hujan Pak. Jadi kadang hujannya hilang gitu. Jadi pas baru mau padinya mau berbuah hujannya enggak ada jadi mati. Jadi kita di sini sebelum panen itu kita masih belum berani berharap berhasil karena memang tidak ada untuk mengairi itu ya. Baik, mungkin untuk lebih jelasnya kita mulai jalan ke dalam bebas untuk